Hai kakak abang. Hmm, hmm, hmm. Waduh. Oh, kakak abang ada yang bisa ini nggak share screen kan presentasinya nanti. Soalnya Ima nggak bisa nge-share screen. Kedip ya share screen-nya ya. Halo. Halo. Kak, Kak, Kak Sari. Dengerin nih suara Ima, Kak. Halo? Halo? Kedengaran Kak suara Ima? Bang Diki, kedengaran nih suara Ima? Dengar dengar. Ih, dari tadi nggak dibalas. Panik Kan ini. nggak bisa denger di sini soalnya aku nggak tahu Ima kok kayak berbahasa bibir soalnya di sini tuh belum hidup ininya apa sih namanya belum hidup. Kenapa Kak? Aku sama kita nggak denger loh Ima. Hah, Kak Sari buat kalian jelas. co-host ya saudara-saudara. Bang Diki Bentar bisa ya. bisa nanti share screen kamu presentasinya, Bang. Coba kirim aja WA Kok belum datang Lagunya, ya adik-adik? lagunya Bang bisa download, Bang. Bentar, jangan ngomong dulu Bisa. soalnya Setika pakai apa Bluetooth ini aku nggak dengar. Ya, jadi dia yang dengar. Oh, bentar Aku deh. dia dengar, cuman dia lagi di luar. Kalau bisa ngirim apa?
Oke. Shalom adik-adik. Shalom, Kak. Selamat pagi. Nah, sepertinya ini wah, kita lihat dulu ya adik-adiknya ada siapa saja. Oh, kita masih sedikit. Kita tunggu dulu ya teman-teman yang lainnya. Sebentar lagi. Katika boleh dicek nggak? Nanti kedengaran nggak suaranya? Kalau Ima share screen. Ada kedengaran? Ada Kak Ima, ada. Oke. Berarti kita aman ya. Sambil menunggu teman-temannya ya. Kita putar-putar dulu. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke.
Nah, sudah ada siapa saja di sini? Oh, sudah ada Jonathan dan Jabes. Sudah ada Eskiel. Sudah ada Rapro Aileen Petrus. Sudah ada Rani dan Kevin. Ada Kak Sarah dan ada Nave. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Semuanya sudah siap? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Wah, masih kurang semangat. Semuanya sudah siap? Sudah, Kak. Kak Ima mau sapa dulu semuanya. Shalom. Shalom, Kak. Kurang semangat semuanya masih. Shalom. Wah, masih kurang semangat sepertinya ya. Coba angkat tangan kanannya. Angkat tangan kirinya. Coba tepuk tangan 5 kali. Dua kali. Ayo, siapa yang nggak fokus? Tepuk tangan 7 kali. Masih ada yang 3 kali tepuk tangannya itu. Coba sekarang kita tepuk tangan 7 kali. Oke. Nah, karena ini hari Minggu, kita mau beribadah. Kita mau puji nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kemudian kita mau menghafal ayat hafalan. Pokoknya semuanya lah kita mau lakukan supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, siapa di sini yang belum makan? Ayo, siapa yang belum makan? Loh, banyak yang belum makan. Masih lapar dong kalau gitu. Nanti habis ibadah langsung makan ya. Oke. Harus tetap semangat tapi ya. Nah, kita hari ini ibadahnya tentang nubuatan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, siapa tahu nubuatan itu artinya apa? Nggak ada yang tahu. Nubuatan itu apa? Oh, Rafro. Oh, Petrus, Bang Petrus. Apa itu Bang Petrus? Nubuatan itu, Bang. Hidupin dulu mic-nya, Bang. Baru ngomong, Bang. Nubuatan itu, kalau misalnya zaman sekarang, bisa dibilang kayak perkiraan. Siapa tahu BMKG yang mengeluarkan perkiraan cuaca setiap harinya. Gitu. Tahu kan? Tahu kan? Nah, kalau pada zaman dahulu, yang bernubuat itu adalah orang-orang pintar dan para nabi-nabi. Nah, kalau misalnya nubuatan kelahiran Tuhan Yesus, berarti artinya perkiraan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, jadi Tuhan Yesus itu udah diperkirakan lahir sejak zaman dahulu kalau sebelum Tuhan Yesus itu lahir. Jadi, tahu kan perjanjian lama dan perjanjian baru? Jadi Tuhan Yesus itu sudah diperkirakan lahir sejak perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi Tuhan itu memang punya rencana loh datang ke dunia ini. Nah, tapi karena kita masih mau belajar lebih lanjut lagi, kita mau angkat pujian kita dulu ya. Supaya nanti bisa lebih mengerti. Oh, yang mana nih ya? Oke. Tidak bisa. Oke. Nah, ini dia. Jadi, kelahiran Tuhan Yesus itu disebut dengan masa Advent. Oke. Nah, kita minggu ini adalah masa Advent yang pertama. Kita mau angkat pujian kita dulu supaya semuanya lebih bersemangat. Ayo hidupkan mikrofonnya semuanya. Jangan ada yang unmute suaranya. Kita mau bernyanyi Ada Satu Sobatku yang Setia. Oke, sudah siap adik-adik? Siap, Kak. Siap, Kak.
Lebih kuat lagi. Sudah siap adik-adik? Sudah, Kak. Oke, kita mulai langsung. Waduh. Kak. Oke. Tenang semuanya ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya lebih semangat lagi nyanyinya ya. Kita nyanyi lagi satu kali lagu ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur Oke. Nah, sekarang kita mau berdoa pembuka. Semuanya sudah siap untuk memulai ibadah kita? Sudah, Kak. Nah, ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau foto. Kita harus sungguh-sungguh memberikan hatinya, oke? Oke. Nah, kita mau baca foto, semuanya kakak undang untuk berdiri yuk. Kita berdiri dulu ya. Oke? Semuanya berdiri, Kak Tika juga berdiri. Oke, semuanya berdiri. Oke, nggak ada lagi yang ngomong-ngomong ke temannya ya, di samping kanan kiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesudahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah, sumber rahmat yang abadi, kami hendak memuji Engkau di rumah-Mu yang kudus. Engkau tetap setia menaburkan firman-Mu yang memanggil kami supaya belajar dan bertumbuh, mengenal dan memahami kehendak-Mu. Pimpinlah ibadah kami ini dengan roh-Mu, supaya firman-Mu bertumbuh di dalam diri kami serta berbuah yang baik. Kami memohon kiranya Roh Kudus memberikan hikmat dan pengertian yang benar untuk memahami kehendak-Mu. Tumbuhkan serta bangkitkanlah kesungguhan kami menaburkan buah-buah firman sebagai kesaksian kami agar kebenaran-Mu semakin nyata di bumi ini. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Oke, boleh kembali duduk. Oke. Terima kasih Kak Tika sudah memimpin kita dalam doa. Nah, sekarang kita mau ngapain ya? Ada yang tahu habis ini kita mau ngapain? Apa ayo? Memuji nama Tuhan. Memuji nama Tuhan. Kira-kira kalian kalau misalnya nanti Tuhan Yesus misalnya datang kan, kalian mau nggak kalau misalnya kenal nggak ya nanti sama Tuhan? Nanti misalnya kan dipanggil lah kita nanti kan. Halo Kak Tika, apakah kamu mengenalku? Tuk 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 katanya nanti. Apakah Kak Tika kenal Tuhan Yesus nanti kalau misalnya Tuhan panggil? Kenal nggak ya? Kenal nggak ya? Nah, karena kalau misalnya kita nanti nggak kenal sama Tuhan, waktu Tuhan manggil, kayak gimana dong? Nah, selama ini kita yang udah ibadah itu, apa gunanya? Nah, jadi kalau misalnya Tuhan Yesus nanti memanggil nama kita, kita harus menjawab ya, ya, ya. Oke. Kita mau nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke? Tahu semuanya lagunya kan? Tahu, Kak. Tahu, Kak. Mantap. Semuanya nyanyi ya, yang semangat. Namamu, dengar Dia panggil nama saya.
selanjutnya kita mau baca tita dan ayat hafalan. Sebelumnya ditutup dulu. Di mana Alkitabnya? Ayo tunjukkan dulu Alkitabnya. Sudah ada ke Alkitabnya? Nah, Kak Ima mau lihat dulu. Nanti ternyata ngelihat slide-nya doang. Ayo ambil Alkitabnya yuk, semuanya yuk. Ayo ambil Alkitabnya. Ayo, ambil sebentar. Kakak kasih waktu 1 menit. Ayo silahkan ambil Alkitabnya. Ya, bagi 2 juga nggak apa-apa sama adiknya. Kak Rani udah banyak persiapan Alkitabnya itu. Ada siapa lagi ini ya? Oh iya, Kak Nope juga udah ada Alkitabnya. Rapro, Aileen, dan Petrus mana Alkitabnya? Alkitabnya mana? Ayo, kita mau buka Alkitab kita dari... kita mau baca Taurat dulu. Taurat Tuhan dulu. Nah, kakak kasih tunjuk deh. Hari ini kita ke seberapa? Ke 11? 12? Ke berapa? Kita ke 10. Ke 10. Ada lagi nggak habis di Taurat ke 10? Tidak ada. Tidak ada, hanya 10 ya. Hanya 10 Iya, Kak. kita. Yuk, kita mau baca sama-sama yuk. Taurat ke 10. 1, 2, 3, ya. Taurat ke 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oke. Nah, tapi Kak Ima belum lihat deh siapa-siapa aja yang sudah membaca. Gimana ya supaya kelihatan ya? Sebentar ya. Nah, oke. Kak Ima udah lihat nih yang mana-mana aja yang belum membaca ini. Nah, kelihatan kan masihan? Oke, yuk kita baca sama-sama sekali lagi. Semuanya hidupkan mikrofonnya, hidupkan mic-nya. Tidak ada yang dimatikan suaranya. Yuk. Ayo Rani, Haskiel, hidupkan mic-nya. Kita mau baca sama-sama ya. Ya, Kak. Ayo Ropro, Aileen, Petrus, Nathan dan Sofia, Sarah. Jonathan coba sih juga ya, hidupin ya mic-nya. Kita mau baca sama-sama. Oke, sudah siap semuanya? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Taurat ke-10. Jangan mengingini Jangan sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oke, mantap sekali. Sudah ada yang bisa hafal ini? Oh, sudah hafal dari dulu ya? Nah, Kak Ima mau lihat dong siapa yang sudah hafal yuk. Coba bacakan yuk. Nggak apa-apa, baca juga nggak apa-apa. Ada yang mau? Taurat ke-10 membacakannya? Oh, Bang Rapro. Loh, ini Rapro tapi mukanya Petrus. Gimana ini tuh? Yuk, siapa yang mau baca yuk? Silakan langsung saja dibaca. Oh ya, Nathan dan Sophia. Ayo nggak apa-apa, bareng-bareng yuk baca Taurat ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamanya. Oke, luar biasa. Terima kasih Nathan dan Sophia. Nah, selanjutnya kita mau baca ayat hafalan kita nih. Ayat hafalan kita dari mana ya?
Ayo dibuka Alkitabnya. Dari Lukas 1 ayat 31. Ayo buka Alkitabnya yuk. Siapa yang paling cepat nanti bisa membaca pertama? Ayo, lomba 1, 2, 3 ya. Dapat. Udah dapat? Wah, Kak Rani cepat sekali. Ayo Kak Rani boleh baca ya duluan ya. Lukas 1 ayat 31, silahkan. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, itu kira-kira kisahnya di mana ya? Ada yang tahu nggak ini Lukas 1 ayat 31 ini kisahnya yang di mana? Yerusalem. Di mana? Yerusalem. Di Yerusalem. Yakin. Coba lihat deh di ayat pertamanya. Di bab-bab awalnya. Ada tuh ditulis. Ini jangan. Di mana? Ayo, ada yang dapat? Di Alkitab ada tuh. Di Lukas 1 ayat 26. Tapi ini yang bicara ini siapa kira-kira? Malaikat Gabriel. Ah, betul. Malaikat Gabriel kepada Maria. Maria. Betul. Ini yang biasanya ada di drama kita itu loh, drama Natal. Ingat kan? Nah, ini dianya nubuatan dari Malaikat Gabriel kepada Maria untuk menamai dia siapa? Yesus. Yesus. Nah, kakak mau kasih waktu 2 menit untuk menghafal. Cukup? Oke, ya dihafal ya. Nanti kita tutup ya slide-nya. Baru kita nanti mau bacakan lagi sama-sama. Ini yang nanti coba baca ini aja sih. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Tatar, aku buat dia. Nah, tadi katanya bukan yang ini. Pinokian. Bukan P. Itu namaku. Sudah hafal? Sudah hafal semua? Kalau sudah hafal semuanya, bikin jempolnya. Sudah Kak Ima? Sudah? Oke. 1, 2, sudah siapa saja yang hafal ini? Masih Kak Ima dan Kak Rani? Oh, Heskiel sudah juga. Apakah yang lain sudah hafal? Oh, belum. Siapa lagi nih yang sudah hafal? Oke, Kak kasih waktu 1 menit lagi. Kak, ada Hafal ya. menamai dia Yesus. Habis ini mau kakak tutup layarnya dan kita mau bacakan sama-sama. Kak, ada sepupu boleh, Kak? Kenapa? Ada sepupu boleh. Ada apa? Ada sepupu boleh. Sepupu. Oh, boleh, silakan. Itu siapa namanya sepupunya? Pino. Pino. Oke. Selamat datang, Pino. Sudah, kakak tutup ya layarnya. Kita mau bacakan sama-sama. Boleh? Boleh. Boleh, Kak. Nah, ayo semuanya hidupkan suaranya. Kita mau membacakan ayat hafalan kita. Ayo sudah Alkitabnya juga ditutup ya, jangan mencontek ya.
Oke, ayo kita bacakan sama-sama yuk. Bukan mic-nya semua yuk. Mic-nya di sini. Oke, kita baca Lukas 1 ayat 31 ya. Sudah siap? Ayo, sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Lukas 1. Aku akan mengandung dan melahirkan Tunggu. Baca dulu dari Lukas 1 ayat 31-nya. Baca dulu. Oke? 1, 2, 3, ya. Lukas Lukas 1 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Oke, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesus. Luar biasa, keren-keren sih adik-adik kakak ibu semuanya. Salut. Nah, selanjutnya kita mau dengarkan firman Tuhan nih. Udah siap belum? Udah siap belum dengarkan firman Tuhan? Waduh, masih ada yang jalan sana jalan sini tuh. Masih ada yang masih lihat sana lihat sini. Kita mau dengar firman Tuhan loh. Tapi kita mau nyanyi dulu. Kita mau ini lagi. Masih ada yang ingat lagu Fix My Eyes on You? I fixing my eyes on you. Masih ada yang ingat? Enggak. Nggak ingat. Everybody, everywhere. Masih ingat nggak? Dulu waktu ibadah bahasa Inggris. Enggak. Ingat kan? Nah, kita nyanyi lagu itu ya. Lagu I Fix My Eyes on You. Semangat nyanyinya ya. Kok dah. Dah. Ini ya gerakannya. Oke.
Kita mau dengarkan firman Tuhan. Siap semuanya. Waduh, Sophia udah ngantuk. Belum dengarkan firman Tuhan. Oke. Kita serahkan kepada Bang Diki untuk membawakan firman Tuhan hari ini. Kasih Kak Ima. Dengar suara Bang Diki ya adik-adik. Dengar, Bang. Dengar ya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Yuk, jangan ada yang dulu. Tuhan melihat, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini kami boleh merasakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh ibadah saat ini kepadamu. Tuhan, jagai hati dan pikiran kami, agar kami tetap mendengar firman Tuhan dan juga bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan saat ini, biarlah Roh Kudus Tuhan tetap hadir di dalam hati kami. Amin. Shalom. Ada yang baru bangun tidur kah? Oh, Kak Sophia rupanya baru bangun tidur. Selain Kak Sophia, ada yang baru bangun tidur? Kak Nove baru bangun tidur, Kak Nove? Bang. Ada? Bang Jabes dengan Bang Jonathan, Abang yakin dari tadi sudah bangun. Bang Eskiel nampaknya nih baru bangun tidur nih. Atau karena matanya yang sipit, Abang nggak tahu lah ya. Kak Sarah, mana Kak Sarah? Kak Sarah. Kameranya belum on. Oh iya, ini Kak Sarah. Kak Sarah baru bangun tidur kah? Enggak, jam 7 udah bangun. Oh, jam 7 luar biasa. Luar biasa. Abang mau apa lagi? Bang Petrus dengan Kak Aileen nampaknya ini sudah bangun dari tadi. Tapi kenapa lemes sekali Kak Aileen sama Bang Petrus? Ada apa hari ini? Karena cuacanya mendukung ya mau tidur ya? Iya kali ya? Iya. Baik. Siapa lagi ya? Kak Rani dengan Bang Eti. Baru bangun tidur kah? Baru, Bang. Baru bangun tidur? Iya. Baik. Yang penting sukacitanya tidak berkurang ya. Iya. Abang melihat hari ini dan juga Kak Ima dan Kak Elizabeth, adik-adik sekolah minggunya hari ini sedikit yang hadir. Namun, tidak mengurangi sukacita ya adik-adik, karena yang hari ini hadir sedikit. Oke? Oke, baik. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, Abang mau, bentar ya, Abang mau kasih tunjuk mengenai tema kita hari ini tentang yang dibilang Kak Ima tadi apa ya? Bang Diki agak sedikit amnesia hari ini. Apa? Yang di awal tadi loh. Yang di awal tadi. Ayo adik-adik. Yang di awal tadi Kak Ima bilang apa ya? 1, 2, 3. Biasa nih Kak Rani cepat menjawab ini. Awal tadi Kak Ima bilang shalomnya, Bang. Temanya loh Kak Rani. Temanya nubuat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Iya. Temanya hari ini tentang nubuatan kelahiran Tuhan Yesus. Memang tadi Kak Ima bilang di awal sekali itu bilang shalom. Tapi kan Bang Diki tanyakan tema loh. Iya, luar biasa. Baik,
kita akan melihat, bentar ya, ada yang masuk ya. Oke, sudah lihat ya? Iya, kita mau lihat dulu bagaimana fakta Nabi Mika mengenai Nabi yang menubuatkan lahirnya Tuhan Yesus di Bethlehem. Ini di perjanjian baru ya? Baru atau lama? Iya, di perjanjian lama ya adik-adik. Oke, nampak semua? Nampak share screen-nya? Kak Sarah nampak share screen-nya? Nampak ya? Kira-kira nanti suaranya belum jelas, kasih tahu sama Bang Diki ya, biar Abang yang besarkan suaranya. Oke, kita lihat dulu. Di episode kali ini, kita masih membahas nabi-nabi dalam perjalanan bangsa Israel. Kali ini, nabi yang akan kita bahas yaitu Nabi Mika. Mika adalah seorang nabi yang juga merupakan figur utama kitab Mika dalam Alkitab Perjanjian Lama. Mika dipanggil untuk menjadi seorang nabi pada abad 8 sebelum Masehi. Mika merupakan salah seorang dari yang disebut nabi-nabi kecil. Nama Mika orang Moreshet hanya disebutkan sebanyak 2 kali dalam Alkitab, yakni dalam Yeremia 26 ayat 18 dan Mika 1 ayat 1. Asal muasal. Nama Mika dalam bahasa Ibrani disebut Mikah, kependekan dari nama Mikayah atau Mikayahu yang memiliki arti siapakah seperti Allah. Nabi Mika berasal dari Moreshet yang masuk dalam wilayah Yudea yang jaraknya kurang lebih 25 mil ke arah selatan Yerusalem. Lokasi ini disebut yakni area di antara Gunung Hebron dan pantai Laut Tengah. Di zaman Israel kuno, daerah ini menjadi milik pusaka suku Yehuda. Dekat dengan Nabi Yesaya. Nabi Mika diperkirakan hidup pada masa yang sama dengan Amos, Hosea, dan Yesaya. Teristimewa dengan Nabi Yesaya, keduanya memiliki hubungan rohani yang sangat dekat. Kemungkinan Yesaya adalah gurunya. Lokasi pelayanan Nabi Mika. Nabi Mika adalah nabi yang melayani di daerah Yehuda atau kerajaan Israel Selatan. Ketika Israel pecah menjadi 2 kerajaan, utara dan selatan, maka Nabi Mika fokus melayani di daerah selatan. Mika melakukan tugasnya sebagai nabi selama 55 tahun. Di masanya, Yehuda mengalami 3 kali berganti kepemerintahan, yakni di masa Raja Yotam 742 sampai 735 sebelum Masehi, Raja Ahaz 735 sampai 715 sebelum Masehi, dan Raja Hizkia 715 sampai 687 sebelum Masehi. Mirip dengan Nabi Amos yang bernubuat di Israel Utara, maka Mika bernubuat di Israel Selatan. Bencana yang disampaikan oleh Amos kepada Israel Utara juga disampaikan oleh Mika kepada saudaranya. Walau sama-sama menyerukan kabar kehancuran, namun di sisi lain, kabar yang Mika sampaikan mengandung nuansa eskatologis yang kuat tentang masa depan dunia yang indah. Pemberitaan mengenai keadilan sosial yang disuarakan oleh Nabi Amos mempengaruhi pewartaan Yesaya dalam pelayanannya. Sebab ia melihat bahwa korupsi merajalela dalam kehidupan Israel Utara dan Israel Selatan, terutama dilakukan oleh para pemimpin keagamaan. Ada banyak tuan tanah yang menindas orang-orang miskin, penyelewengan hukum, dan ritual peribadatan yang tidak sungguh-sungguh. Ajaran utama Mika. Pembukaan kitab Mika memberikan informasi bahwa Mika menjelaskan firman Tuhan berkenan dengan apa yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Nabi Mika sangat keras mengutuk para pemimpin Yehuda yang korup, nabi-nabi palsu, imam-imam fasik, pedagang-pedagang yang tidak jujur, dan hakim-hakim yang kena suap. Ia menyaksikan ketidakadilan sosial yang terjadi di Yehuda dan memprotes kultus-kultus kepercayaan palsu. Ia memperingatkan orang-orang yang merampas hak dan harta milik orang lain. Ia berkhotbah menentang dosa-dosa ketidakadilan, penindasan para petani dan penduduk desa, keserakahan, kekikiran, kebejatan, dan penyembahan berhala, dan mengingatkan akan yang berat
melakukan kejahatan. Ia juga meramalkan kejatuhan Israel dan ibu kotanya Samaria, Mika 1 ayat 6-7, dan juga kejatuhan Yehuda dan ibu kotanya Yerusalem, Mika 1 ayat 9-16, Mika 3 ayat 9-12. Pewartaan Mika senada dengan Nabi Amos, Hosea, dan Yesaya, bahwa Tuhan akan memakai bangsa asing untuk menghukum Israel yang sudah berdosa. Dari pengajaran Mika, ada dua sisi keadaan yang hendak ia sampaikan. Pertama, sisi kerusuhan yang akan timbul di Yehuda akibat karakter buruk yang diperlihatkan oleh raja dan rakyat Yehuda dalam waktu yang sangat lama. Kedua, sisi kerukunan yang akan diperlihatkan oleh Allah atas Yehuda dan dunia. Nabi Mika sangat menekankan keadilan, kebenaran, dan moralitas yang benar sebagai watak dari Tuhan. Sehingga, sebagai umat Tuhan, maka sudah sepatutnya lah bangsa Israel juga melakukan keadilan, kebenaran, dan moralitas yang benar. Sebagai umat Tuhan, Israel seharusnya beribadat hanya kepada Tuhan dan tidak dipengaruhi oleh penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang Kanaan. Menulis kitab. Kitab Mika adalah salah satu kitab di dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Ditempatkan di urutan ke-6 dalam kumpulan kitab nabi-nabi kecil. Penulisan kitab Mika diperkirakan terjadi antara tahun 740 sampai 700 sebelum Masehi. Kitab Mika terdiri atas 7 pasal. Mika menulis untuk memperingatkan bangsanya akan kepastian hukum ilahi. Ia juga menyebut dosa-dosa yang membangkitkan kemarahan Allah dan meringkas firman nubuat Allah mengenai Samaria dan Yerusalem. Mika 1 ayat 1. Dengan tepat, dia menubuatkan kejatuhan Israel sebelum hal itu terjadi pada tahun 722 sebelum Masehi. Kitab ini melestarikan berita nubuat Mika yang serius bagi angkatan terakhir Yehuda sebelum orang Babel datang menyerbu bangsa itu. Kitab ini juga memberikan sumbangan penting kepada seluruh penyataan Perjanjian Lama tentang Mesias yang akan datang. Penggenapan dalam Perjanjian Baru. Seperti nabi Perjanjian Lama lainnya, Mika melihat melampaui hukuman Allah atas Israel dan Yehuda sampai kedatangan Mesias dan pemerintahannya yang adil di bumi. 700 tahun sebelum penjelmaan Kristus, Mika bernubuat bahwa ia akan lahir di Bethlehem. Mika 5 ayat 1. Matius 2 ayat 4-6 mencatat bahwa para imam dan ahli Taurat mengutip ayat ini sebagai jawaban untuk pertanyaan Herodes mengenai tempat lahirnya Mesias. Mika juga menyatakan bahwa kerajaan Mesias merupakan kerajaan damai, Mika 5 ayat 4, Efesus 2 ayat 14-18, dan bahwa Mesias akan menggembalakan umat Allah dengan benar. Mika 5 ayat 3, Yohanes 10 ayat 1-16, Ibrani 13 ayat 20. Kenyataan bahwa Mika sering mengacu kepada penebusan masa depan menunjukkan bahwa keinginan dan rencana Allah yang abadi bagi umatnya adalah penyelamatan, bukan hukuman. Demikian fakta Alkitab tentang Nabi Mika. Bagi Anda yang ingin memberkati Bang. Baik, adik-adik sekolah minggu. Bentar ya. Nampak slide-nya? Kak Rani nampak slide-nya? Blur, Bang. Apa? Ngeblur. Ngobrol ya? Bentar ya. Kabur, Bang. Kabur ya. Ini udah nampak, Kak? Belum. Belum ya? Masih kabur-kabur. Kabur-kabur ya. Bentar ya.
Baik, adik-adik, adik-adik sekolah minggu. Ya. Sebentar ya. Masih. Ini udah nampak? Udah bang. Udah? Belum. Belum bang. Masih kabur. Belum, Bang. Blur ya? Baiklah. Kita akan baca Alkitab. Yuk, ambil Alkitabnya dulu. Ada yang sudah punya Alkitab di depannya? Depan adik-adik? Hanya 4 pasal kok. Hanya 4 pasal. Baik, Abang baca dari Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Karena share screen-nya nggak baik. Jadi Abang jelaskan aja dari sini mengenai ayat firman Tuhannya hari ini. Yuk adik-adik sambil melihat ayat Alkitabnya dari Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Bang Diki aja yang baca dari awal sampai akhir ya. Mika 5 ayat 1 sampai dengan 4a. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ayat yang kedua, sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Ayat yang ketiga, maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan ia menjadi damai sejahtera. Dan dia menjadi damai sejahtera yang terakhir. Oke, shalom bagi kita semua. Halo bang. Salam ya. Ya, salam. Hari ini kita membahas tentang bagaimana sih nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ya, nubuatan tadi adalah prediksi, ya. Kalau Bang Diki bilang prediksi, tadi Kak Ima dibilangnya juga Bang Diki dengar itu mengenai prediksi ya, kayak perakiraan cuaca hari ini seperti apa, dan betul juga dengan ini. Nubuatan kelahiran Tuhan Yesus. Maksudnya adalah prediksi mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ya ke depan. Ya, kita tahu kelahiran Tuhan Yesus sebentar lagi akan kita rayakan. Namun dengan lahirnya Tuhan Yesus, adik-adik ke depannya harus berubah dari yang dulu yang malas-malasan ya kan, yang tidak mau mengerjakan PR, ke depannya harus rajin belajar, ya kan. Yang kedua adalah apa sih isi nubuatan Nabi Mika secara singkatnya, Bang Diki? Ada yang tahu adik-adik dari Alkitab itu, dari firman Tuhan hari ini? Apa tujuannya? Tujuannya dengan adanya nubuatan Nabi Mika? Ada yang tahu? Tujuannya kenapa Nabi Mika memberitahukan tentang kelahiran Tuhan Yesus adalah adanya lahirnya ya Sang Juru Selamat untuk seluruh ciptaan Tuhan, bukan hanya manusia saja. Tuhan Yesus hadir ke dunia ini bukan untuk manusia saja. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah Tuhan Yesus hadirkah di hati adik-adik sampai hari ini? Hadir bang. Hadir ya, hadir ya. Ya, Roh Kudus hadir nggak sampai hari ini? Hadir bang. Hadir ya, iya. Dengan adanya Roh Kudus, dengan adanya Tuhan Yesus, ya, apa yang adik-adik rasakan? Keselamatan. Keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Selain itu, menghormati orang Menghormati orang tua. Menghormati orang tua, ya kan? Menghormati orang tua, menghormati abang kakak guru sekolah minggu, menghormati
menghormati kakak di rumah, menghormati adik di rumah ya. Nah, ini yang jadi masalah sebenarnya di dalam keluarga. Misalnya gini, Kak Rani sering dihormati sama Bang Kevin. Tapi Kak Rani nggak menghormati Bang Kevin. Itu yang menjadi masalahnya sekarang. Ya kan? Ya, Kak Rani sebagai kakak ya harus dihormati sebagai kakak. Namun, sebagai kakak juga harus menghormati Kevin sebagai adik. Ya kan? Kita itu harus saling menghormati di dalam keluarga. Jangan seperti, aku sudah kakak nih. Aku harus dihormati. Aku nggak mau menghormati Kevin sebagai adik. Itu nggak boleh ya. Gitu juga dengan Kak Sarah. Ya kan Kak Sarah? Ya. Gitu juga Bang Jabes, Bang Jonathan harus saling menghormati. Ya kan? Nah. Ya kan? Nah, dalam firman Tuhan ini, apa sebutan Nabi Mika untuk Tuhan Yesus? Abang kasih pilihan nih. Yang pertama Raja Mesias, yang kedua adalah Raja Damai. Di judul Alkitab itu, di Alkitab ada tertulis apa? Sebutan bagi Kedatangan Raja Mesias. Iya, Raja Mesias. Sebutan bagi Tuhan Yesus oleh Nabi Mika adalah Raja Mesias. Nah, yang terakhir adalah apa sih keinginannya untuk menyambut kelahiran Yesus melalui kata-kata tadi? Ayo kita lihat di Alkitab tadi, apa keinginan? Keinginan Nabi Mika untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Yuk dilihat dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Coba dilihat di ayat yang ketiga. Yuk kita lihat Alkitabnya di ayat yang ketiga. Kak Sarah lihat ayat Alkitabnya di ayat yang ketiga. Ayo, ini yang terakhir. Sebelum kita masuk ke pesan firman Tuhan hari ini. Ayo, ayat yang ketiga. Bang Diki bacakan ya. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab ia menjadi besar sampai ke ujung bumi dan dia menjadi damai sejahtera. Keinginan Nabi Mika ya, karena menyambut kelahiran Tuhan Yesus adalah ya kabur tulisannya. Iya, kabur tulisannya ya. Sorry ya. Ada kesalahan teknis ya, Kak Sophia. Iya. Keinginan Nabi Mika karena menyambut Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus nantinya ke depan akan menjadi damai, akan menjadi sang juru selamat yang bertugas untuk menyelamatkan dosa adik-adik, dosa Bang Diki, dosa Kak Ima, dan juga dosa Kak Elizabeth dan juga seluruh umat ciptaan Tuhan, termasuk memelihara tumbuhan, ya, hewan-hewan. Siapa yang mau dipelihara oleh Tuhan Yesus? Yuk angkat tangannya, tunjuk asbes. Yang mau dipelihara oleh Tuhan Yesus. Kak Sarah ini nggak mau nih nampaknya dipelihara oleh Tuhan Yesus. Iya, semua adik-adik dan juga kakak abang guru sekolah minggu mau dong, ya kan, dipelihara oleh Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, pesan firman Tuhan hari ini adalah adik-adik harus antusias. Maksudnya antusias itu harus bersemangat karena Tuhan Yesus lahir. Ya kan? Tuhan Yesus lahir dan nanti untuk apa Tuhan Yesus lahir adik-adik? Untuk apa? Ayo Bang Diki tanya dulu. Kak Rani, Kak Sarah, tujuannya Tuhan Yesus lahir apa? Menyelamatkan dan bukan berupa hukuman. Menyelamatkan Menyelamatkan manusia dari dosa.
Iya, menyelamatkan manusia dari dosa. Karena tadi apa bilang? Tuhan Yesus datang sebagai penyelamat dan bukan pembawa hukuman. Iya, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan dosa dan tidak membawa hukuman. Ya kan? Bagus sekali jawabannya. Nah, Bang Diki cuma terakhir mau tanya sekali lagi harapan Kak Ezalia. Halo Kak Ezalia. Kak Ezalia, Bang Diki dengar suara Bang Diki? Apa harapan Kak Ezalia terhadap Tuhan Yesus lahir? Ini yang terakhir. Ayo Kak Ezalia. Harapan Kak Ezalia terhadap Tuhan Yesus lahir itu apa? Mana Kak Ezalia? Kita menyambut Iya Kak Ezalia, silakan. dengan gembira. Kita menyambut dengan gembira. Iya, kita menyambut dengan gembira. Itu menjadi salah satunya. Ya adik-adik, kalau Tuhan Yesus nanti lahir, bukan lahir secara manusiawi ya, lahir dari rahim ibu, bukan. Tuhan Yesus lahir itu di dalam hati adik-adik. Iya kan? Tuhan Yesus lahir loh. Gimana dong? Apa sih perasaannya kalau Tuhan Yesus lahir? Pasti gembira, jangan sedih-sedih lagi. Ya kan? Nanti kalau sedih-sedih adik-adik karena Tuhan Yesus lahir, nggak ada perubahan. Ya kan? Iya, itu pesan firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik, Kak Ima, Kak Elizabeth, Bang Diki, dan seluruh guru sekolah minggu tetap diberikan kesehatan. Jangan lupa pakai masker ya. Kemana-mana kita harus pakai masker. Cuci tangan, dan juga saat teduh di pagi hari sebelum melakukan aktivitas. Jangan lupa dengan baca firman-Nya juga. Bisa adik-adik. Dengar suara Bang Diki, ada suara bising nih di samping. Dengar suara Bang Diki? Dengar, Bang. Dengar ya. Baik. Kita akan menutup firman Tuhan hari ini. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa. Ya, kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, karena kami mengingat Tuhan Yesus lahir di hati kami mau diubahkan oleh Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang masih sangat kecil, kami yakin Tuhan Yesus, kami mau memberikan perubahan bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, dan juga dimanapun kami berada. Berkati orang tua kami ya Tuhan Yesus, dimanapun berada, biarlah orang tua kami, Tuhan berikan kesehatan dan juga berkat yang datangnya daripada Tuhan, supaya kami dapat bersekolah kembali. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak hadir saat ini, biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan yang mengetuk pintu hati mereka supaya teman-teman kami yang tidak hadir saat ini boleh bergabung bersama kami di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus, kami mau menyambut kelahiran Tuhan dalam beberapa minggu ke depan. Biarlah Tuhan mengingatkan kami untuk kesehatan kami secara khususnya ya Allah, supaya kami dapat menampilkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami mengingat ada tugas yang diberikan oleh kakak abang guru sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan mengingatkan kami untuk melakukan tugas di Natal sekolah minggu ya Allah. Sekalipun Natal sekolah minggu tahun ini dalam bentuk media Zoom, kami yakin sukacita yang kami rasakan tidak berkurang sepeser pun ya Allah. Kami mau semangat akan kelahiran Tuhan Yesus. Kami mau sukacita. Maka dari itu ya Tuhan, berikan hati kami yang benar-benar tulus untuk datang menyambut kelahiran Tuhan. Tuhan,
Sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan yang datangnya daripada kami masing-masing. Berkati tangan kami yang kami berikan persembahan kepada Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan di bumi ini. Berkati kakak abang guru sekolah minggu, ya Allah, dimanapun mereka berada, supaya kakak abang guru sekolah minggu kami dapat satu hati, dapat satu pikiran untuk melayani Tuhan, supaya adik-adik sekolah minggu di KPS kilometer 7 dapat bersuka cita setiap minggunya. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup di dalam hati kami. Amin. Silakan Kak Ima. Oke, sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Apa tadi pesannya? Kita harus siap-siap ya. Dan kedatangannya Tuhan. Nah, sekarang kita mau dengar pengumuman dulu sebelum mengumpulkan persembahan. Kita lihat ya pengumumannya. Wah, apa nih? Nah, dilihat dulu pengumumannya. Ada yang bisa bantu kakak baca? Adik-adik, ada yang bisa bantu? Yuk, sama-sama baca yuk. Biar nanti jangan ada yang ketinggalan pengumumannya. Ini pengumuman penting loh. Oke. Nih, semuanya udah pada lihat kan? Kedengaran suara kakak? Dengar, Kak. Nah, Natal sudah mau tiba. Nah, hari Rabu, tanggal 4 Desember, kita akan adakan Natal Resort Medan Barat. Dari online tapi. Nah, tanggal 4 Desember hari apa itu ya? Ada yang tahu? Sabtu. Sabtu. Nah, jadi kita nanti dari GKPS kilometer 7 akan mengumpulkan video persembahan judulnya Gita Sogar Bergema. Udah dapat kan semua lagunya? Kak Ima, Ya. Kak Ima, sorry ada revisi ini dari dikasih tahu Kak Sari. Natal Resort kita tanggal 5 ternyata. Oh, tanggal 5 nggak jadi Iya, hari Sabtu ya? Iya. Oh, tanggal 5 ya adik-adik semuanya. Tanggal 5 Desember, hari Minggu. Jam berapa, Kak? Nanti dihubungin lagi ya. Oke. Nah, jadi kita tugasnya bernyanyi lagu Gita Sogar Bergema. Nah, dikumpulkan paling lama 1 Desember ya, biar nanti digabungin semuanya suara adik-adiknya. Apakah mengerti cara merekamnya? Mengerti, Kak. Mengerti ya. Nanti minta bantuin mama sama papanya kalau misalnya kurang mengerti. Nanti dengerin lagunya pakai headset aja ya. Baru nanti direkamnya nyanyi. Jadi waktu nanti direkamnya suaranya aja yang direkam sambil bernyanyi. Pakai baju yang bagus ya, karena nanti mau ditampilkan. Oke adik-adik? Oke, Kak. Nah, kemudian persembahannya bisa ditransfer seperti biasa ya ke Kak Dharma, atau boleh juga langsung kalau misalnya mama papanya ke gereja dititipin. Nah, mau nyoba lagunya enggak? Lagu Gita Sorga Bergema. Mau, Kak. Yuk, coba kita sama-sama latih lagunya ya. Nyanyi ya. Ini lagunya nanti untuk Natal di resort.
Firman Allah yang kekal. Allah iman. Oke. Sudah tadi dengar lagunya? Sudah, Kak. Nah, nanti rekamnya pakai musik yang itu ya. Jangan pakai musik yang lain yang di YouTube. Nanti kalau mau minta lagunya, boleh minta sama kakak-kakak guru sekolah minggunya. Oke, paham? Paham, Di Kak. grup sekolah minggu sudah dibagikan. Nanti coba tanya sama orang tuanya. Udah adakah lagunya gitu ya? Oke, jangan pakai musik yang lain ya. Pakai lagu yang itu ya. Ya, Kak. Oke. Nah, kita mau mengumpulkan persembahan kita sambil kita bernyanyi. Habis mengumpulkan persembahan nanti kita ditutup doa ya oleh Bang Diki. Kita mau nyanyi lagu Bawa Persembahanmu. Tahu kan? Ayo kita nyanyi ya supaya kita tutup ibadahnya. Oi. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahan, bawa dengan suka, bawa persembahan dan sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam bertuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suara persembahanmu, dalam sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Yuk kita bangkit berdiri. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini.
Dengan rasa syukur dan terima kasih kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu juga. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai, sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Kak Ima, shalom Kak Elizabeth. Jangan lupa dikumpul tanggal berapa tadi? Tanggal 1 hari Rabu ya, jangan lupa ya. Oke, Kak. Kak Ima dan Kak Elizabeth kita arrange sermon ya. Ya, kenapa? Hari ini kita sermon ya Kak Ima. Oke, di mana Bang? Online kan, bisa kan? Boleh kok, boleh. Yang penting hadir aja. Iya. Oke Kak Elizabeth, sampai jumpa di sermon. Oh.